Perang argumen Ferdy Sambo lawan Baradae makin panas jelang sidang. Namun sebelum lanjut beritanya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Relasi antara Barada Riker Eliezer Pudihang Lumiu dengan mantan atasannya Ferdy Sambo terus menghangat menjelang persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir D pekan depan. Menjelang sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan, Sambo dan Eliezer kembali terlibat adu argumen seputar peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polren Duren 3, Jakarta Selatan. Eliezer dulunya adalah ajudan Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri. Namun akibat kejadian itu, kini mereka berdua sama-sama menjadi tersangka. Selain itu, posisi Eliezer yang saat ini ditetapkan sebagai justice collaborator atau orang yang mau bekerja sama mengungkap tindak pidana justru menempatkannya menjadi berhadap-hadapan dengan Sambo. Penyebabnya adalah pengakuan Eliezer yang menguak tabir di balik kejadian itu yang sempat berupaya ditutupi oleh Sambo dan sejumlah polisi lain. Alhasil, Sambo dianggap menjadi otak atau mastermind dari pembunuhan berencana terhadap Yosua. Maka dari itu, keduanya kemungkinan juga akan bersikap saling berlawanan dalam pemeriksaan oleh hakim di depan meja hijau. Manuver Sambo. Menjelang sidang, Sambo melalui tim kuasa hukumnya melakukan manuver dengan melontarkan argumen baru terkait peristiwa maut itu. Kuasa hukum Sambo, Febri Diansyah, mengatakan saat itu timnya hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Febri pun menjelaskan saat itu tanggal 8 Juli 2022, Ferdy Sambo awalnya hendak berangkat ke Depok untuk bermain badminton dari rumahnya yang berlokasi di Jalan Saguling. Namun, saat melintasi rumah di kawasan Duren 3, Jakarta, Sambo kemudian memerintahkan supirnya untuk berhenti. Ia kemudian masuk ke rumah Duren 3 untuk mengklarifikasi soal kejadian di Magelang kepada Brigadir J. Lalu saat itu Ferdy Sambo memerintahkan Baradae untuk menghampiri Brigadir J. Kemudian terjadilah penembakan kepada Brigadir J. Di kesempatan yang sama, tim kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, mengatakan bahwa perintah Sambo yang menyuruh Baradae menghajar Brigadir J akan dijelaskan secara rinci di persidangan. Febri juga mengklaim usai kejadian itu Sambo mengambil senjata Yosua dan melepaskan tembakan ke arah dinding untuk mendukung skenario telah terjadi baku tembak antara Eliezer dan Yosua. Sambo juga disebut meminta istrinya Putri Chandrawati serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3 tak mengungkit soal Magelang serta merusak CCTV untuk hal yang sama. Baradae pun tidak membiarkan argumen yang dilontarkan kubu Sambo melalui kuasa hukumnya, Roni Talapesi. Dia menyampaikan bantahan atas pernyataan itu. Roni menegaskan Eliezer sampai saat ini tetap menyatakan Sambo memerintahkannya menembak Yosua. Menurut dia, perintah yang diungkap Ferdy Sambo lewat kuasa hukumnya itu sebenarnya bukan soal baru. Bahkan dalam rekonstruksi pun terdapat perbedaan antara Ferdy Sambo dan Baradae. Roni mengatakan perbedaan keterangan Ferdy Sambo itu wajar, sebab itu adalah pembelaan agar pelaku lepas dari hukuman yang didakwakan kepadanya. Roni juga membantah klaimnya Sambo yang menyatakan membuat skenario baku tembak buat menyelamatkan kliennya. Menurut Roni, sejak awal kasus ini sudah dibangun dengan kebohongan, misalnya skenario baku tembak yang berujung kematian Brigadir J. Oleh karena itu,
Kata Roni, keterangan Sambo soal apapun memang patut diragukan karena sudah membangun kebohongan sejak awal terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, menurut dia, media massa dan publik perlu mencermati status Verdi Sambo saat ini. Kualitas keterangannya patut diragukan karena statusnya sudah diberhentikan secara tidak hormat dari Kepolisian Republik Indonesia. Rencananya, sidang Eliezer juga digelar terpisah dari 4 tersangka lain, yakni Verdi Sambo beserta istrinya Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, mantan ajudan Sambo, dan Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Sambo. Sedang sidang Sambo dan kawan-kawan bakal digelar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sedangkan sidang Eliezer akan digelar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara untuk perkara obstruction of justice, di penyelidikan Brigadir J telah ditetapkan 7 tersangka. Para tersangka itu adalah Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putrandro, dan AKB Irwan Widianto. Para tersangka obstruction of justice itu diduga melanggar pasal 49 Ju, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Ju, pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya.